Salah satu ayat yang kita baca dalam Al-Fatihah itu, yang selalu kita baca dalam salat itu adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ini ayat minimal 17 kali kita baca. Dan ayat ini Bapak Ibu mengandung banyak pesan. Salah satu pesan dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah perhatikan kata na'budu, ya. Na'budu itu artinya kami beribadah. Na'budu itu Bapak Ibu fi'il mudhari namanya, kata kerja bentuk present continuous yang fa'ilnya atau subjeknya atau pelakunya itu damir mutakallim ma'al ghair namanya. Mutakallim ma'al ghair itu artinya satu bersama banyak orang. Itu makanya diartikan kami. Kami itu artinya saya bersama banyak orang. Ya. Jadi na'budu itu artinya saya berkumpul, maka dia menjadi kami. Itu namanya mutakallim ma'al ghair. Satu pembicara tapi dia bersama orang lain. Bisa enggak ya kata na'budu diganti Allah dengan mutakallim saja? Satu bicara saja. Bisa. Karena ada dalam Al-Qur'an, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak beribadah, ya, tidak menyembah apa yang kalian sembah. Nah, di situ ada kata a'budu, saya. Bisa enggak Al-Fatihah ini diucapkan iyyaka a'budu? Ya enggak bisa, karena memang ayatnya begitu, na'budu. Tapi kalau Allah mau, bacaan Al-Fatihah ini bisa diganti dengan iyyaka a'budu, kepadamu saya beribadah. Tapi Al-Fatihah tidak. Pembicaranya jamak, na'budu, kami beribadah. Nah, dari sinilah Bapak Ibu ada sebuah isyarat dari Allah. Apa isyaratnya? Bahwa ibadah itu, terutama salat yang 5 waktu ini, memang Allah suruh kita bersama-sama. Bila ada orang mengatakan na'budu, kami beribadah, tapi dia tidak bersama, maka ada indikasi dia tidak jujur dalam berucap. Ya, dia sendiri tapi bersama kan tidak jujur dalam berucap namanya. Supaya ucapannya sesuai dengan perbuatannya, dia mengatakan kami beribadah, maka supaya cocok kata kami itu memang bersama-sama. Itu kenapa dalam hadis sahih Muslim Nabi mengatakan, man shalla fi jama'atin arba'ina yauman, siapa yang salat berjamaah 40 hari, dituliskan Allah 2 kebebasan untuknya. Salah satu dari 2 kebebasan itu kata Nabi, kutibalahu bara'atun minan nifaq, dia pasti bebas dari kemunafikan. Jadi orang kalau salat berjamaah kata Nabi, pasti dia selamat dari kemunafikan. Kenapa? Karena dia jujur mengatakan na'budu dan memang dia bersama. Itu salah satu ya rahasia kenapa Nabi mengatakan orang kalau berjamaah itu terhindar dari sifat munafik. Nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Al-Quran, ada banyak ayat yang memberikan indikasi bahwa memang salat kita yang 5 waktu ini, yang wajib ini, memang dituntut berjamaah. Satu, Bapak Ibu kalau baca sejarah salat umat yang lalu, misalnya baca nanti surat Thaha ayat yang ke-14, itu Nabi Musa dan umatnya disuruh salat. Ya, sejak Nabi Adam juga disuruh salat manusia itu. Tapi ketika Allah menyuruh Nabi Musa dan umatnya salat, perintahnya wa aqimis salata li zikri. Di situ akimis salah. Akimi itu mufrad, tunggal sendiri.
hakimi. Itu umat Nabi Musa begitu. Jadi kalau begitu umat-umat yang lalu perintah salatnya sendiri-sendiri. Coba bedakan dengan umat Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu ya. Lalu warka'u ma'ar raki'in, kan betul ya? Aqimu di situ tuh. Aqimu tuh jamak. Ada wawunya. Kalau tadi umat Nabi Musa tidak ada wawunya, aqimi. Kalau umat Nabi Muhammad aqimus shalah. Aqimus shalah. Berarti ini jamak ini, bersama ini. Nah, disitulah ya ada kesan bahwa untuk umat Nabi Muhammad memang perintah salat itu berjamaah, maka aqimu, ya, maka warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah bersama-sama dengan orang yang ruku'. Nah, jadi kalau bersama-sama dengan orang yang ruku' itu artinya kan berjamaah itu, ma'ah. Dua, kalau Bapak Ibu perhatikan penulisan kata salat yang merujuk ke salat 5 waktu, coba perhatikan Al-Quran, penulisan kata salat itu agak beda penulisannya. Coba nanti baca Al-Baqarah ayat yang ketiga, yang pertama itu allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Coba perhatikan kata as-salah di situ, penulisannya alif lam sad lam waw ta marbutah. Sebenarnya secara kaidah imla itu tidak benar. Yang benar itu alif lam sad lam alif ta marbutah. Jadi setelah lam itu harusnya alif, karena dia mufrad. Tapi oleh Allah, ini wahyu kepada Nabi, tulis kata salat 5 waktu dengan alif lam sad lam waw ta marbutah. Kenapa penulisan pakai waw tidak pakai alif? Karena waw itu tanda jamak dalam bahasa Arab. Tanda kata itu plural, dia pakai waw. Muslim, kalau dia banyak, muslimun. Ada waw ataf namanya. Kalau kata ditambah, maka pakai waw. Muhammad, wa Ali, wa Khalid itu pakai waw. Waw itu dalam bahasa Arab itu mutlak jamak, tanda bersama. Kenapa kata salat ditulis dengan waw? Menunjukkan salat 5 waktu itu harus dikerjakan secara berjamaah. Itu indikasinya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan perintah salat sunat dan perintah salat wajib. Kalau salat sunat perintahnya sendiri, ya ayyuhal muzammil kumil laila. Kumi itu sendiri. Makanya salat sunat sendiri. Makanya kata Nabi, sebaik-baik salat di rumah. Maksudnya sunat itu, kecuali yang wajib di masjid kena berjamaah. Makanya kalau perintah salat sunat memang kumi sendiri. Tapi kalau salat wajib, misalnya Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Makanya di situ aqimu, beda dengan salat sunat. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus salat berjamaah yang wajib ini? Ada beberapa sebab. Satu, ini berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ya. Salatul jamaah afdalu min salatil fard bi sab'in wa isrina darajah. Salat berjamaah itu nilainya lebih dari 27 kali salat sendiri. Begini, tadi umat-umat yang lalu disuruh salat sendiri-sendiri. Nabi Nuh sendiri-sendiri, Nabi Musa sendiri-sendiri, Nabi Isa sendiri-sendiri. Tapi umat Nabi Muhammad berjamaah. Kenapa kita berjamaah? Kenapa umat lalu sendiri-sendiri? Karena Bapak Ibu, umat yang lalu itu usianya panjang-panjang. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina aman. Umat Nabi Nuh itu usianya 950 tahun. Panjang tuh, Pak. Umat Nabi Nuh itu kata Allah usianya 950 tahun. Berarti kalau usia mereka 900 tahun, berarti mereka bisa beribadah lebih lama. Kalaupun salatnya sendiri, tidak apa-apa juga, karena masa ibadahnya panjang 1000 tahun. Umat Nabi Muhammad baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70 saja.
Sedikit yang di atas itu. 70 paling tinggi, 60 standar. Ya tak? Makanya bapak-bapak yang usia 65, yang usia 70, kok bersobok je kawan sama gadang dulu ketika ketik-ketik di kampung, tu ketika sekolah bersobok kini kok pertanyaannya, si anu le duit dia lai, lah mati kita dia dah itu. Kalau bersobok kawan sama gadang ibu, nan ditanya le duit dia si anu lai. Kenapa segitu usia kita 60 sampai 70? Ya tak? Nah, kalau beribadah sendiri kan jauh tertinggal dibanding umat yang lalu. Maka caranya disuruh kita berjamaah, dengan berjamaah satu ibadah dilipat gandakan 30 kali. Jadi kalau ibu bapak salat berjamaahnya 10 tahun, itu sama dengan ibadah 300 tahun. Kalau bapak ibu beribadahnya 20 tahun berjamaah, sama dengan 600 tahun. Kalau 30 tahun berjamaah kali 30 berarti sama dengan 900 tahun. Begitu cara Allah menunjukkan rahmatnya kepada kita. Bobotnya yang diperbesar supaya ibadah kita tidak tertinggal jauh dengan ibadah umat yang lalu yang usianya panjang. Maka dilipat gandakan yang satu ibadah setara 30 kali sendiri. Nah, itu alasannya kenapa kita berjamaah. Tapi kadang-kadang kita ni, yuk kalau salih dari ketik ibu, beda umur 40 baru semayang baru, umur 50 baru ke masjid baru, 60 dah mati lah kan, 10 tahun beribadah itu. Kalau lagi berjamaah, bapak ibu kalau gadang je nilainya tu, maka Nabi perintahkan kita berjamaah. 2. Kenapa berjamaah? Karena dengan berjamaah ini salat kita menjadi lebih bermutu. Pasti itu. Cobalah bapak ibu kalau jujur, salat sendiri di rumah, berjamaah di masjid, mana capek sudah. Pasti di rumah, karena awak sopirnya. Ya bisa qul huwallahu inna atena ya dari pagi sampai subuh sampai isya balik kamu. Ya tak. Kalau berjamaah minimal kita lebih sabar salat. Coba tu, subuh tadi tak panjang ya, tak lama ya. Kalau seorang tak selama tu percayalah kamu. Itu kenapa bapak ibu kata Allah kan begini ya. Kalau kita azan kan panggilannya hayyalal falah. Marilah kita menuju kemenangan. Apa itu kemenangan? Allah sebutkan qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sama ya aflaha ya. Sungguh menang orang beriman yang khusyuk salatnya. Apa hubungan hayyalal falah dengan aflaha tadi? Ibu bapak kalau ingin khusyuk salat, datangi yang manggil hayyalal falah itu. Ketika dipanggil hayyalal falah, datangi dia. Datangi. Kenapa? Karena aflaha itu khasi'un. Orang yang beruntung itu salatnya khusyuk. Salat khusyuk yang berjamaah. Itu kenapa ada syarat jadi imam. Apa syarat jadi imam? Aqra'ukum Qur'anan. Siapa yang paling qori, yang paling baik bacaannya, yang paling bersih bacaannya, yang paling tepat makhrajnya, yang paling indah suaranya, itu jadi imam. Tak nenggaik jadi imam lah. Ya bapak yang tangga gigi jadi imam lah. Tak luri baca mikul tu. Ya tak. Kalau tak bagi gigi lepas sin sot satul malasuis do beko tu. Ya. Nyo gigi ku ale ucap. Dia apa-apa kalau nak bagi gigi lah ya mundur. Jangan jadi imam je lah. Ya. Kalau lah mulai mohon maaf nih, kalau lah kena stroke apa ibu, jangan jadi imam je lah. Kok lidah tu tak luri beko itu. Karena syarat jadi imam tu aqra'ukum. Siapa yang paling qori, yang paling baik bacaannya. Kenapa? Karena bacaan imam yang baik itu mempengaruhi hati orang di belakang. Makin baik bacaan imam, makin terasa pendek salat walaupun panjang dia baca ayat. Kenapa? Karena hati kita sedang menikmati ibadah. Makanya ibadah berjamaah ni ibu kadang-kadang kalau bacaan tu imam tu bagus, kadang imam tu mengalir tu. Enak? Tu khusyuk. Karena khusyuk tu di hati. Kalau hati pecah biasanya imam tu tabi. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsa qulubuhum li zikrillah. Tidakkah
ada waktunya, kata Allah. Kapan lagi datang waktunya hati mereka tuh khusyuk beribadah? Kapan datang waktunya, kata Allah? Ya itulah hayal salah itu, hayal falah itu. Datang yang manggil itu, akan datang waktu khusyuk itu. Karena Allah menanti itu, kapankah datang waktunya, kata Allah, akan khusyuk hati kalian mengingat saya. Nah itulah, makanya salat berjamaah itu pasti lebih bermutu. Nah itulah kenapa surganya paling tinggi Firdaus. Allazina yarisunal Firdaus, mereka mewarisi surga Firdaus karena salatnya paling bermutu. Kapan salat kita bermutu? Kalau berjamaah. Nah itu alasannya kenapa kita disuruh berjamaah. 3. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis yang saya bacakan tadi. Man shalla fi jama'atin arba'ina yauman la tafutuhu takbiratul ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang menjaga salat berjamaah minimal 40 hari, dia berjamaah, tidak pernah tinggal, tidak pernah terlambat, maka kata Nabi, 2 yang Allah bebaskan orang ini pasti bebas. 1 dari neraka, 2 dari kemunafikan. Ini penting nih Pak Ibu. Manusia nanti di akhirat, nanti baca surat Ali Imran 91, nanti baca juga di surat Az-Zumar 47. Ketika manusia melihat neraka, maka manusia ketika itu kata Allah, andai dia punya emas seberat bumi, mil'ul ardi zahaban, dia punya emasnya seberat bumi dia punya, apa yang terjadi? Laftadau bihi min su'il azab yaumil qiyamah, dia akan melepaskan emasnya itu demi selamat dari azab neraka. Salah Pak Ibu ya. Andai manusia punya emas seberat bumi, maka emas itu akan dia lepaskan supaya tidak jadi diazab, ambil emas saya. Sekarang Bapak Ibu kalau ingin selamat dari azab, berjamaahlah 40 hari. Nah, makanya Bapak Ibu ya, yang ibu-ibu terutama yang tidak haid lah, cubalah menjalanpai kau enggak sekali. Ya. Pokoknya Bapak Ibu ya menjalang malaikat maut tiba, agak sekali cubalah salat 40 hari, tapi tidak pernah terlambatnya. Selalu 40 hari itu selalu dapat rakaat pertama. Ya. Pokoknya rakaat pertama ibu bapak sudah hadir. 40 hari. Nanti Bapak Ibu ya rasakan apa yang akan didapatkan nanti setelah mati. Ya. Bebas dari kemunafikan, bebas dari api neraka. Tidak mesti di sini, pokoknya jamaah itu 40 hari. Ya tentu Bapak Ibu jangan pula ambo sampai 40 hari itu ambo dah sembahyang jamaah leh, ambo laman ambo tak betul tu. Ya dah. Dia Bapak Ibu betul sudah sembahyang sampai 40 hari tapi ke masjid leh. Kan dengan alasan ambo laman, lah dapat jaminan ambo tak masuk neraka leh. Tak betul tu. Sebab begini Bapak Ibu. Orang kalau sembahyang berjamaah 40 hari tidak pernah terlambat, mustahil setelah itu dia meninggalkan berjamaah. Mustahil tuh. Kenapa? Bapak Ibu, ini orang kalau sampai 10 hari berjamaah tidak pernah tinggal, itulah menjadi kebiasaan nama itu. Ayam Bapak Ibu, ayam. Kalau beli ayam dulu di kampung katakan ada itu 3 kali sanjo dia halau ke kandangnya. Sanjo kampeknya masuk kandang seorang leh. Ikut sampai 10 hari ke masjid, tinggal masjid kurang dari ayam nama Bapak Ibu tu. Enggak. Kurang dari ayam nama tu Pak. Iya. Ayam 3 kali sanjo dia lalu ke kandangnya Ibu itu pandai masuk kandang seorang leh. Ikut sampai 10 hari ke masjid, lalu punya je masjid Ibu. Enggak kurang dari ayam nama tu. Kurang dari ayam tu. Ya. Memang ada orang situ Pak. Lah sebulan dia aja ke masjid berjamaah tarawih Pak. Lah sebulan ke masjid sudah Ramadan kena masjid ini oleh Ibu. Kan kurang lo dari ayam nama itu. Makanya mustahil orang kalau sampai 10 hari beribadah tidak pernah terlambat tu ketinggal masjid ini. Tidak mungkin. Kenapa? Dia sudah menjadi bagian dari hidupnya salat berjamaah. Nah itu kata Nabi, siapa yang berjamaah 40 hari maka dibebaskan dari api neraka dan kemunafikan. Bapak Ibu lakukanlah, nanti lihat hasilnya. Kalau kini kan tidak bisa bercalit, mati doh Bapak Ibu. Kalau mati kau tercalit nampak tu. Ini dipercalit ikut tu, janji-janji Allah.